Baiklah, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hedi Firdaus dengan NPM G1F02407. Di sini saya akan membuat video demonstrasi untuk visualisasi data yang interaktif bukan kata. Di video kali ini, untuk visualisasinya sendiri mencakup penerapan calculated field, kemudian parameter, lalu membuat sebuah respon interaktif, dan yang terakhir itu ada yang namanya storytelling. Oke, untuk itu kita langsung saja ke Tableau. Oke, langsung saja yang pertama itu yang saya implementasikan adalah calculated field. Cara membuatnya itu pertama sih ada bagian data. Kalian cari bagian field yang kosong, itu kalian klik kanan. Kemudian kalian klik create calculated field. Maka di sini kita akan muncul sini. Nah, di sini kita akan memberikan nama, yaitu namanya adalah profit margin dalam kolom persen. Nah, di sini kita masukkan kode, teman-teman. Ini adalah bagian kode seperti Python yang kita pakai. Di sini kita masukkan sum slash, lalu kita masuk profit saja. Di sini kalau langsung klik saja di sini, kemudian kita slash sum tab, lalu kita sales apply. Oke. Supaya hasil akan menjadi persen, kita klik kanan, lalu kita klik di properties, lalu kita klik number format, kita klik percentage. Maka di sini jika kita ke arah label misalnya, maka hasilnya akan persen. Itu berlaku untuk semua bagian, ini akan jadi persen, teman-teman. Maka di sini jika kita ubah sini juga jadi persen. Oke, semuanya 7% ya. Oke, kita lanjut saja di sini. Kemudian kita akan melihat saja di sini persentasenya, yang dimana kita urutkan saja terlebih dahulu. Di sini bisa terlihat di sales kategori teknologi itu menjadi yang paling atas, dengan profitnya juga dapat yang paling atas, yaitu di atas sekitar 17,45%, dengan profit yang dapatkan sebesar 146.543, teman-teman. Ini tergolong besar untuk sebuah kategori yang terjual. Kemudian di sini ada office supplier, yang dimana dia menjadi urutan terakhir di sales dengan didapatkan sebesar 17,22% sales yang didapatkan, dan profit yang didapatkan itu sendiri malah berada di urutan kedua, teman-teman, yaitu dengan penjualan sebesar 126.023. Lalu yang terakhir di sini adalah furniture. Furniture sendiri memiliki persentase urutan kedua di sales dengan persentase sebesar 2,61%, tapi dengan catatan profitnya itu yang paling rendah, teman-teman. Ya, bahkan atas 19,19.730 profit yang didapatkan daripada salesnya, daripada kategori office supplies. Oke, mungkin kita bisa langsung saja ke implementasi selanjutnya, itu adalah parameter. Cara membuat parameter sama seperti membuat calculated field. Kita klik kanan di sini, lalu kita klik parameter, create parameter. Kita akan membuat parameter yang volumetric. Lalu data type-nya kita akan membuat string karena kita membuat sebuah teks. Karena value kita biarkan 1, karena ini akan otomatis akan terisi nanti. Kalau label value-nya kita akan buat list. Di sini kita akan membuat 3 list. Yang pertama adalah sales, kemudian kita akan buat value, dan terakhir kita akan buat profit margin. Oke, jika sudah jadi seperti ini, kita klik OK. Gunanya parameter, teman-teman. Di sini kita akan coba klik kanan saja, lalu kita klik show parameter. Nah, di sini ada di bagian kanan ini kita akan melihat drop down volumetric. Di sini ada kategori bisa kita pakai, itu ada sales, lalu ada value, lalu ada profit margin. Tetapi ini belum bisa mengubah di kiri. Jadi saya jelaskan ulang, untuk volumetric itu sendiri itu digunakan untuk membuat visualisasinya itu menjadi lebih interaktif dengan menggunakan volumetric. Misalkan kita ingin menampilkan bar chart sales,
maka kita akan bisa memakai sales. Jika kita ingin value, maka kita akan memakai value. Jika kita profit margin. Kalau sini saya mempunyai kesalahan, saya akan berbagi terlebih dahulu. Detail metrik. Oke. Nah, kemudian di sini Playmetric ini belum bisa kita gunakan untuk mengubah chart ini dikarenakan kita belum membuat jembatannya, teman-teman. Jembatannya kita akan membuat calculator filter baru seperti ini. Kita klik kanan di bagian kosong, lalu kita create calculator field, kemudian kita buat saja misalkan metric universal. Nah, ini ada bagian kode lagi. Kita akan buat biar cepat, kita bikin ini saja, teman-teman. Oke, di sini maksud dari kode ini itu adalah jika kita memilih Playmetric di sini, jika kita memilih sales, maka dia akan memunculkan bagan atau chart yang menampilkan sales. Jika kita memilih profit, maka dia akan memunculkan profit, dan jika kita memilih profit margin, maka dia akan memunculkan profit margin, teman-teman. Nah, setelah itu akan berakhir. Jika seperti ini, kalau kita valid, kita klik apply saja, lalu kita klik OK. Lalu gimana caranya supaya itu bisa dipakai? Parameter ini bisa dipakai. Pertama itu seperti contoh di bar chart ini, kita akan keluarkan dulu sel-selnya sama-sama profitnya. Kemudian kita hilangkan juga di sini. Oke, di sini kita akan mulai saja yang pertama, kolom tentang kategori, tapi kita akan drag metric universal ke sini, ke row. Oke, di sini untuk bar chart ini sudah kita implementasikan menggunakan parameter dan juga profit margin atau calculated field, teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan dua calculated field, itu ada profit margin untuk mendapatkan persentase. Kemudian di sini metric universal untuk penghubung Playmetric ini, teman-teman. Nah, di sini contoh implementasinya seperti ini. Jika kita pilih metric sales, maka dia akan menampilkan metric sales ini, teman-teman. Di mana di sini yang paling tinggi adalah teknologi, lalu kedua adalah auditor, lalu ketiga adalah office supplies. Lalu jika kita melihat di profit, maka di sini bisa terlihat bahwa teknologi masih memiliki peringkat teratas, kemudian office supplier memiliki urutan kedua untuk profit tertinggi, lalu yang paling rendah itu profitnya adalah auditor, teman-teman. Lalu di sini jika kita klik profit margin, bisa terlihat di sini teknologi dan juga office supplier memiliki korelasi antara profit dan salesnya yang tinggi, sedangkan di auditor itu memiliki sudah kita lihat sebelumnya bahwa salesnya itu di urutan tertinggi, tetapi karena profitnya paling rendah, maka di sini dia memiliki presentasi paling rendah.
akan masuk saja ke bagian dashboard interaktif ya teman-teman. Kita akan, sebenarnya saya sudah buat sebelumnya, tapi karena ini belum interaktif, jadi kita akan buat interaktif terlebih dahulu. Kita akan muncul ke salah satunya seperti diskon versus profit ini. Kita akan munculkan di bagian bawah tengah misalkan. Saya rapikan terlebih dahulu teman-teman. Oke, lebih kurang untuk implementasi seperti ini. Di sini jika kita klik sales, maka semuanya akan berubah mengikuti sales teman-teman. Jika kita ubah ke profit, dia akan ubah ke profit. Lalu yang terakhir, jika ada profit margin, maka dia akan berubah ke profit margin. Dan ini implementasi secara interaktifnya sudah jadi. Kemudian kita langsung aja ke story. Untuk story sendiri kita akan berfokus ke berbagai aspek di sini teman. Pertama sini ada story. Yang pertama itu kita akan klik new story terlebih dahulu seperti saya buat tadi. Kemudian di sini kita bisa saja buat seperti ini. Misalkan saya ingin mulai per bulan seperti ini. Oke teman-teman, kita setelah itu kita akan buat captionnya terlebih dahulu. Captionnya itu saya akan lihat di sini karena saya udah pernah buat. Kita akan buat contohnya seperti ini teman-teman. Kemudian supaya caranya itu bisa bercerita atau istilahnya storytelling, di sini kita akan klik kanan di bagian grafik, kemudian klik annotate, lalu kita klik point. Maka di sini kita akan bisa klik apapun untuk annotation teman-teman. Di sini saya akan menggunakan catatan yang telah saya buat supaya cepat. Oke, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Jika kalian ingin membuat set seperti ini, terus oke, hasilnya akan seperti ini. Kalian bisa drag saja misalkan ke sini, atau mungkin jika terlalu mengganggu bisa letakkan di sini saja. Sebentar. Oke, maka untuk story yang pertama sudah jadi. Dimana di sini kita mempunyai judul story yang pertama itu fluktuasi metris universal dengan story point seperti ini. Dia akan menceritakan atau menyimpulkan hasil dari visualisasi yang tadi buat. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Mungkin sekian saja. Jadi saya ucapkan terima kasih dan ciao.